Oke, selamat siang semuanya. Baik, selamat datang untuk para teman-teman UMKM di webinar pertama Garapin yang mengangkat topik inovasi digital untuk para UMKM. Saya Hikmah Sintito, selaku moderator pada webinar kita kali ini. Hari ini kita punya 3 narasumber nih, yaitu yang pertama itu ada Kak Elizabeth yang nantinya berbagi ilmu tentang digital marketing untuk para UMKM. Dan yang kedua itu ada Kak Ervita Pani yang akan memberikan seputar informasi tentang salah satu inovasi digital untuk para UMKM. Dan pada webinar ini kita mempunyai sesi inspirasi nih. Untuk sesi inspirasinya nantinya akan disampaikan oleh tamu spesial kita, yaitu Kak Kelvin Halim, selaku owner dari Zora dan Tirta Pro, brand fashion yang lagi booming nih sekarang. Dan nantinya kita akan membuka sesi pertanyaan untuk setiap narasumber. Caranya nanti para peserta silakan tuliskan nama dan nama bisnis kalian serta pertanyaan di kolom chat. Lalu bagi peserta terbaik atau peserta dengan pertanyaan terbaik nanti akan dibacakan pertanyaannya, lalu akan mendapatkan door prize. Jadi bagi peserta silakan bertanya sebanyak-banyak mungkin ya, jangan ragu untuk bertanya. Manfaatkan webinar ini dengan sebaik-baik mungkin. Langsung saja mungkin kita masuk ke narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Elizabeth. Untuk Kak Elizabeth mungkin bisa dipersilakan, saya persilakan untuk langsung coba saya share dulu terlebih dahulu. Untuk Kak Elizabeth, apakah share-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Untuk Kak Elizabeth, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Perkenalkan, saya Elizabeth. Saya adalah seorang digital marketer. Nah, di sini tuh peran saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih UMKM itu harus berubah dan kenapa kita harus berinovasi di era digital marketing ini ya, di era digital gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau misalnya kita nggak mau berubah, kita yang bakal ketinggalan zaman dan kita akan ditinggalkan oleh zaman itu sendiri gitu. Jadi mau nggak mau, kita sebagai pelaku bisnis kita itu harus ikutan berubah gitu ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara marketing konvensional dengan marketing di era digital ini gitu ya. Kalau yang pertama, ketika kita berbicara marketing konvensional, apa sih yang terdengar sama kita tentang marketing konvensional itu? Pasti brosur, iklan di koran, radio, TV, banner, dan lain-lain gitu ya. Terus apa yang membedakan dengan digital marketing gitu kan? Yang pertama, biaya untuk marketing konvensional itu lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena kita butuh dana untuk cetak brosur, kita butuh dana untuk melakukan iklan di koran atau di radio, di TV, dan itu untuk membuat sebuah iklan di TV itu kita membutuhkan dana yang begitu besar gitu ya. Lalu untuk digital marketing sendiri apa biayanya nih gimana nih? Nah, untuk digital marketing biayanya itu lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Kita bisa menggunakan berbagai macam platform nih, seperti blogging, media sosial marketing, Google Ads, FB Ads, IG Ads. Bahkan sekarang kalau kita berbicara tentang ads di marketplace atau di platform lain pun kita bisa melakukan ads gitu ya. Lalu audiensnya terbatas. Kenapa audiensnya terbatas? Karena ketika kita berbicara mengenai audiens yang kita tuju untuk marketing konvensional itu ya udah orang-orang yang akan baca ini kita aja, apa namanya brosur kita aja gitu kan. Tetapi kalau misalkan digital marketing audiensnya tidak terbatas. Karena apa? Karena untuk digital marketing audiens kita tuh bisa luas sekali gitu ya. Kita bisa targetin ke siapa orang yang akan melihat iklan kita tuh siapa gitu kan. Lalu sulit dianalisis. Kenapa sulit dianalisis? Dan kenapa juga marketing di dunia digital itu gampang untuk dianalisis? Karena kalau di digital marketing hasil yang kita dapatkan tuh real time gitu. Kita bisa menganalisisnya secara langsung, baik itu sehari, seminggu, atau bahkan sebulan, kita tuh bisa gitu loh menganalisisnya. Tetapi ketika marketing konvensional hasilnya tuh nggak real time. Nah, makanya itu sulit untuk dianalisis. Kita harus selesaikan dulu nih kampanyenya, kita harus ambil dulu nih feedback semuanya dulu gitu kan. Baru akhirnya kita bisa mendapatkan hasilnya gitu. Dan komunikasinya pun cuma satu arah. Ketika di dalam marketing, kita bisa mendapatkan feedback secara langsung. Nah, lalu ketika kita masuk ke dunia digital, kesalahan apa sih yang sebenarnya sering terjadi gitu ya ketika kita berbicara memasuki digital? Yang terbenak di benak saudara-saudara semua, apa sih marketing digital itu? Pasti langsung lari ke Facebook Ads atau Google Ads gitu. Ternyata enggak, ketika kita mau masuk ke dunia digital, kita harus pahami dulu nih, produk kita seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Produk kita tuh produk apa nih? Kita
produk kita tuh berupa apa nih gitu. Kita harus benar-benar paham dulu brand kita apa. Kita memahami audiens kita, siapa yang akan menerima produk kita, siapa yang akan menerima brand kita tuh siapa, kita harus paham. Kita harus menetapkan komunikasi kita nih, kita mau gimana berkomunikasi sama mereka, kita mau lewat platform apa nih gitu kan. Lalu menetapkan titik sentuh. Ketika kita berbicara titik sentuh, kita harus menggunakan bahasa-bahasa komunikasi atau key message yang pas gitu ya. Ketika kita berbicara untuk titik sentuh ini, goals kita itu bukan untuk menjadi seseorang yang keren, bukan untuk menjadi brand yang keren ya. Oke lah, brand yang keren, tetapi pesan yang kita sampaikan tuh benar-benar harus nyampe gitu ya. Harus nyampe ke benak audiens kita, harus nyampe ke benak mereka supaya mereka nggak salah arah. Oke, selanjutnya, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membangun brand strategi kita. Kita harus kayak gimana sama brand ini. Yang kedua, kita harus membuat strategi konten marketing kita. Konten kita harus kayak gimana? Harus yang ditonjolin itu apanya? Produk kita gimana? Lalu yang ketiga, strategi sosial media dan iklan. Kita mau gimana nih? Sosial media kita mau bagaimana? Iklan kita mau di mana? Marketplace atau di platform lain atau di sosial media dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu sekarang kita lari ke strategi brand. Kalau misalnya kita berbicara strategi brand, boleh di next Kak Tito. Kalau misalnya kita berbicara strategi brand, saya mau tanya kepada semua yang partisipan di sini, menurut kalian, ketika kalian melihat sebuah brand Aqua ini, apa sih yang terbesit di benak kalian? Boleh diketikkan di kolom chat. Apa sih yang kalian lihat dari brand Aqua ini, kalau lihat dari logonya aja gitu? Kalau misalnya kita berbicara, minuman, kita lihat brand Aqua itu adalah sebuah minuman. Lalu apa ada lagi? Oke, ketika kita air mineral, ketika kita berbicara mengenai Aqua, nah kalau kita lihat di sini adalah kita bisa jelas-jelas nih, Aqua itu brand air mineral. Kalau kita lihat dari logonya sendiri, itu kan ada pegunungan, ada air mengalir gitu kan. Itu bisa diartikan sebagai air mengalir yang langsung dari pegunungan, segar gitu, air mineral yang segar gitu kan. Kita bisa lihat di situ gitu. Karena sebuah brand itu merupakan persepsi antara kita si pembuat brand dengan orang-orang yang akan melihat brand kita. Persepsi kita ini udah cocok belum nih? Udah kawin belum nih persepsi antara saya dan juga saya si pembuat brand dan juga audiens saya nih gitu kan. Lalu boleh di next Kak Tito. Ketika kita berbicara brand ada beberapa komponennya nih. Yang pertama kita harus melihat esensinya. Visi misi kita tuh sebagai brand tuh apa? Value kita tuh apa gitu ya. Kita punya value apa? Bisnis kita bergerak di bidang apa? Itu harus sesuai. Lalu pesan yang akan kita sampaikan tuh seperti apa sih sebenarnya? Posisi kita ada di mana nih? Kita ada di middle kah? Ada di premium kah? Atau ada di yang terjangkau kah gitu kan? Terserah kita mau memposisikan brand kita di mana. Lalu pesan yang akan kita berikan tuh apa gitu kan? Kalau kita lihat dari yang tadi nih, brand Aqua, pesan yang diberikan air mineral dari pegunungan, seger gitu kan. Pesan yang sebenarnya yang diberikan tuh seger gitu, air mineral gitu kan. Nah, lalu kita mau bikin apa nih sama brand kita? Mau gimana? Identitasnya kita mau gimana? Logonya mau seperti apa? Warnanya harus jelas sesuai dengan brand kita. Fontnya gimana? Penggambarannya tuh harus gimana gitu ya. Kalau misalnya kita membuat sebuah brand dan membuat sebuah logo, ketika orang melihat logo kita langsung klik, oh ternyata ini nih, ini brand ini nih, ini brand A nih, gitu kan, langsung tahu aja gitu. Lalu aktivasinya kita lihat nih, bagaimana cara kita berpromosinya, harganya berapa, distribusinya melalui apa, gitu kan. Nah, lalu ketika kita berbicara brand, strategi komunikasinya tuh seperti apa sih, gitu kan. Ketika kita berbicara strategi komunikasinya, kita lihat juga nih, boleh di next esensi brandnya seperti apa dari nilainya, posisinya seperti yang tadi saya jelaskan, lalu balik lagi ke target audiensnya itu siapa, umurnya berapa, gitu kan, minatnya apa, hobinya apa, lalu wawasan dan datanya kita dapat dari mana sih? Wawasan dan data kita dapat dari history yang sudah ada atau tren yang sekarang lagi boomingnya nih, kita mau gimana gitu kan. Dan jangan melupakan juga kompetitor. Ketika kita sudah berbicara mengenai kompetitor, kita nggak boleh nih cuman berhenti di kita aja. Oh kita udah survive udah oke nih, udah di atas gitu kan. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus lihat juga ke mana ke kompetitor kita supaya kita bisa menganalisis juga apa yang mereka lakukan, berhasil nggak nih di pasar gitu kan, atau ketika mereka melakukan sebuah branding, oke nggak nih hasilnya, itu bisa menjadi pelajaran loh buat kita gitu kan. Lalu karena distribusinya gimana, ada pra-produksi, ada saat dan juga pasca distribusinya ya. Lalu ada selanjutnya Kak, lalu ada strategi konten marketing. Nah, strategi konten marketing, kita berbicara tentang konten marketing nih. Ketika kita sudah berbicara mengenai konten marketing,
di sebuah konten itu ada sebuah pesan ya. Ketika kita membuat konten, jangan lupakan konten itu harus ada sebuah pesan yang akan kita sampaikan gitu ya. Untuk mendistribusikannya gimana? Kita harus dibungkus lagi dengan satu konteks nih. Konten nggak cuma sekedar konten yang mentah aja. Kita harus disusun dengan konteks. Misalkan di sebuah konten, saya punya produk makanan frozen food gitu ya. Saya punya makanan frozen food, lalu saya foto nih, misalnya saya bikin konten, lalu dibungkus dengan satu konteksnya gimana? Oh ternyata frozen food itu bisa nikmat juga, misalnya kayak gitu ya. Kita makannya dengan nikmat di kontennya tersebut, atau kita bisa ratingnya, lightingnya, dan lain-lainnya, itu benar-benar harus dibungkus menjadi satu konteks gitu. Lalu ketika kita sudah mendapatkan konten yang berkonteks tersebut, nah kita juga harus didistribusikan. Bagaimana cara mendistribusikannya? Kita harus memilih nih, mau distribusikan di mana, melalui siapa. Bisa jadi bisa kita memakai seorang model gitu ya, atau influencer atau siapapun yang misalkan dia orang yang sibuk gitu, orang yang sibuk. Nah, orang yang sibuk relasinya apa nih sama frozen food? Ternyata orang yang sibuk bisa loh makan frozen food gitu. Bisa loh orang yang sibuk tuh makan frozen food itu dengan enak aja gitu. Berarti saya sebagai orang yang sibuk, atau saya yang lagi nggak pengen masak atau apa, bisa dong beli frozen food juga gitu ya. Nah, lalu kepada audiens untuk di satu tujuan, gimana caranya? Kita mau memetakan satu tujuannya kemana? Nah, kontennya itu kita bisa berikan, misalnya kita sebarkan di sosial media, atau di platform tertentu misalkan, atau di e-commerce ya, kita bisa ke sana gitu. Karena branding itu nggak cuma di sosial media aja, kita bisa masuk ke platform-platform tertentu, dengan catatan kita harus memahami platform tersebut, kita harus kita harus periksa lagi konten-konten itu cocok nggak nih platform A buat saya gitu kan. Misalkan saya sebuah produsen makanan A gitu, cocok nggak di sini gitu kan ya. Kita harus menelaah lagi gitu. Terus kalau kita lihat nih di sini, saya mau nanya, ketika kita melihat yang sebelah kiri, pesan apa sih yang bisa ditangkap sama audiens yang di sini? Kalau yang sebelah kanan, pesan apa sih yang bisa ditangkap sama audiens gitu? Coba dituliskan di kolom chat apa yang bisa ditangkap dari dua iklan ini. Oke, yang sebelah kiri itu terlalu banyak ya, too much information di situ. Kita nggak ngerti nih fokusnya kemana. Tetapi kalau yang sebelah kanan, kita bisa ngerti nih, walaupun cuma simple ya, simple, nggak banyak IUE-nya, tapi kita bisa ngerti, oh ternyata 1000 lagu tuh bisa di pocket itu gitu. Itu esensinya, kita harus benar-benar paham gitu ya. Boleh di next Kak Tito? Nah, merancang peranan konten. Ketika kita konten, kita juga harus paham nih, bagaimana awareness-nya, membangun awareness itu apa, kita membangun kesadaran dari merek kita, itu butuh proses yang panjang dan lama. Lalu interest interestnya tuh di mana? Kita harus menunjukkan kualitas kita lebih lagi gitu ya. Desire itu kita mau membuat konten yang berupa promosi, diskon, atau testimoni-testimoni yang udah ada gitu ya. Lalu action-nya itu bisa call to action-nya. Kita mau gimana nih? Cara pembeliannya gimana? Bisa melalui WhatsApp kah? E-commerce kah? Atau platform lain kah? Atau by DM dan lain-lain gitu ya. Lalu selanjutnya, proses pembuatan konten nih, ada praproduksi, ada produksi, dan juga ada pasca produksi. Ketika kita berbicara sebuah konten, jangan hanya berhenti pada produksi aja. Mungkin slide-nya bisa di next, hanya berhenti di produksi aja. Ketika kita membuat sebuah konten, kita juga harus mikirin praproduksinya itu kayak gimana. Karena hal itu bisa kita jadikan sebagai evaluasi ketika kita membuat konten-konten selanjutnya gitu ya. Boleh di next mungkin. Lalu mengapa konten bisa viral ya? Ketika kita berbicara kenapa konten bisa viral, ada beberapa cara, misalkan ada social currency. Nah, social currency itu apa? Membutuhkan sebuah pengakuan gitu ya. Misalkan saya punya brand fashion yang sustainable gitu, bukan fast fashion gitu ya. Ketika saya membuat sebuah konten tentang sustainable fashion, orang-orang akan berpikir, wah kayaknya keren nih kalau saya share, saya udah bisa menjaga lingkungan nih gitu kan. Orang-orang akan berpikir kayak gitu. Orang-orang akan mulai share konten kita dan lain-lain gitu ya. Orang-orang akan berpikir bahwa wah, dengan saya men-share konten ini, orang-orang akan lebih banyak orang-orang akan lebih banyak menggunakan brand tersebut gitu kan. Ketika kita sudah menggunakan brand tersebut, ternyata akan membantu kita menjaga lingkungan dan lain-lain. Ada triggers itu gimana sih ketika kita melihat sebuah konten, wah ternyata kok ada ya yang kayak gini gitu kan. Nah, lalu kita emotions nih, ketika kita membuang semua emotions, ada nih yang kasihan kan ya. Ketika kita ngelihat sebuah konten yang konten-konten seperti donasi, membutuhkan donasi itu kan kita ngeliatnya ya ampun kasihan ya, aku share deh, siapa tahu banyak yang bantu. Nah, itu membantu kita untuk viral juga.
Dan juga ada public, particular value, dan ada story juga di situ. Nah, kita harus sesuaikan nih sama brand kita kayak gimana gitu ya. Kita harus benar-benar pahami dulu brand kita tuh seperti apa, supaya kita bisa memetakan ke mana nih arah kita gitu kan. Misalkan saya punya brand furniture, ketika brand furniture itu saya buat konten, saya buatnya misalkan brand furniture saya bisa customize nih, saya bisa buatin sesuai permintaan dari customer. Nah, saya juga bisa membuatkan customer bisa bereksperimen sendiri sama furniture yang saya buat gitu kan. Itu kan bisa dijadikan konten nih. Ketika orang kita menyebarkan konten tersebut, ya ampun ternyata aku beli ini produknya cuma aku sendiri loh yang punya, nggak ada orang lain lagi yang punya. Itu bisa dijadikan ajang untuk ini ya, untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari orang-orang sekitarnya gitu. Next, Kak Tito. Lalu selanjutnya menetapkan media distribusi. Ketika kita menetapkan media distribusi, ada beberapa pilihan. Ada own, social media, website, database. Ini adalah platform-platform yang sudah kita miliki gitu ya. Lalu ada paid, iklan digital kayak Facebook Ads dan lain-lain gitu kan, iklan luar uang, influencer. Nah, untuk menetapkan media distribusi ini, kita bisa melihat lagi nih, kita bisa mengkaji lagi produk kita kemana larinya. Misalkan saya punya produk yang ini nih, produk saya customize nih, susah kalau misalkan saya masuk ke ini, kemana namanya, ke e-commerce, saya juga susah nih kalau cuma di sosial media doang, bangun untuk mendapatkan customer yang potensial tuh agak susah. Oh, berarti saya harus mencari dong platform mana yang cocok buat saya, platform mana yang cocok ketika saya ingin membuat sebuah produk customize gitu, ketika orang akan membeli produk saya, tetapi saya bisa orang itu mau custom produknya sendiri, saya harus mencari platform mana yang cocok buat saya gitu ya. Dan tentu kita juga harus memperhatikan regulasinya seperti apa, ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh platform tersebut seperti apa, supaya konten kita nggak tenggelam seperti itu ya. Lalu earn itu ada review, liputan media, dan share, dan lain-lain. Lalu strategi sosial media dan iklan. Ketika kita berbicara strategi sosial media dan iklan, kita nggak bisa memisahkan antara audiens dan brand. Audiens dan brand itu adalah satu kesatuan. Ketika kita membuat sebuah brand, kita memerlukan audiens. Kita perlu memetakan audiens kita siapa. Kita perlu melihat siapa audiens kita. Boleh di next, Kak Tito? Kita boleh melihat memahami nih, siapa sih sebenarnya audiens yang kita tuju, usianya berapa, dia laki-laki atau perempuan ya, domisilinya mana ya kira-kira gitu kan. Langsung kita juga bisa lihat motivasi dia untuk membeli brand saya itu apa sebenarnya, lalu kepentingan dia itu gimana gitu kan. Referensi konten yang di sini dimaksud adalah ketika kita membuat konten, kita juga bisa lihat nih referensi dari orang-orang sekitar kita gitu kan. Misalkan bisa melihat dari kompetitor, atau misalkan kita bisa lihat dari platform-platform lain gitu ya. Lalu gaya hidup mereka tuh seperti apa gitu ya. Nah, kembali lagi ketika kita berbicara sebuah konten, kita tuh harus memasukkan konten kita tuh di mana, maksudnya bukan di mana aja, kita harus bisa memisahkan antara konten yang A di sini, konten yang B di sini, konten yang C di sini, karena setiap platform itu membutuhkan sebuah insight yang berbeda gitu ya. Ketika kita bisa memasukkan bagaimana sih kita menaikkan brand kita di sebuah platform gitu ya, atau bagaimana sih cara kita menaikkan brand kita di di sosial media atau di e-commerce atau di platform manapun yang kita butuhkan. Jadi untuk mendapatkan hal tersebut, kita tuh harus paham benar-benar produk kita tuh di mana, posisinya produk kita di mana, produk kita mau seperti apa, lalu platform mana nih yang cocok buat produk saya. Balik lagi ya, platform mana nih yang cocok, e-commerce kah, sosial media kah, atau platform-platform lain yang ada kah gitu kan. Kita mau kemana gitu ya, harus benar-benar dipahami supaya hasil yang kita dapatkan juga targeted nih, hasil yang kita dapatkan sesuai sama target yang kita mau nih, sesuai sama target yang kita butuhkan gitu ya. Oke. Nah, cukup dari saya. Misalkan ada pertanyaan, boleh silakan. Oke, terima kasih untuk Kak Elizabeth atas materinya, ilmu-ilmunya. Kita buka sesi pertanyaan untuk Kak Elizabeth. Di sini ada pertanyaan dari Kak Dede Hendarlan. Bagaimana sih Kak agar brand kita itu dikenal oleh orang, agar bisa eksis? Strateginya bagaimana Kak untuk para pemula? Apa sih yang harus ditonjolkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke yang lebih dalam untuk strategi marketingnya? Hal penting apa yang harus kita tonjolkan seperti itu? Oke, terima kasih nih pertanyaannya Kak Dede Hendarlan ya. Iya. Sebenarnya ketika kita mau melakukan sebuah branding, ya hal yang pertama yang kita lakukan adalah
kita sebagai seorang yang punya brand, kita tuh harus paham dulu brand kita tuh kemana, esensi brand kita tuh apa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, value dari brand kita tuh apa gitu ya. Kita harus benar-benar membrandingkan bahwa brand kita tuh benar-benar brand yang sudah kuat gitu. Ketika sebelum kita nge-share brand kita ya, itu kan prosesnya panjang. Kita harus pahami dulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus lihat lagi, kaji lagi logonya seperti apa, terus pemetaannya seperti apa, warnanya seperti apa. Itu tuh benar-benar harus ditonjolkan aja. Yang ditonjolkan tuh sebenarnya value dari brand kita gitu loh. Misalkan saya mau punya brand makanan gitu ya. Saya mau punya brand makanan. Saya mau punya brand makanan, ternyata makanan saya ini cuma dijual di satu tempat gitu misalkan ya. Kan kita mau rebranding nih. Oh, saya mau rebranding nih makanan saya. Saya mau coba jual frozen food nih karena pandemi dan lain-lain membuat penjualan saya menurun misalnya gitu. Ketika saya mau jual frozen food, berarti kan branding yang kita lakukan akan sangat-sangat ini ya, berbeda ya ketika kita jual makanan fresh sama frozen food gitu. Misalnya kan kayak gitu. Nah, ketika kita udah kayak gitu, kita mau masuk ke frozen food itu, nah kita lihat lagi nih kira-kira mana nih yang cocok yang menggambarkan produk saya sebagai produk frozen food. Jangan disamain sama produk sebelumnya karena itu akan beda banget gitu ya. Jadi yang pertama yang tentukan adalah value-nya apa. Ya, yang pertama value-nya apa, terus pemetaan distribusinya, kita mau kemana gitu ya. Pokoknya kita lihat lagi value-nya seperti apa, brandingnya, penggambarannya itu seperti apa gitu ya. Itu sih yang menurut saya yang wajib banget kita ketahui supaya orang ketika ngeliat brand kita tuh langsung yang oh ternyata ini nih gitu. Orang ketika lihat brand yang saya maksud tadi misalnya frozen food, oh ternyata dia jualan frozen food nih. Orang langsung ngeh aja gitu ke sana gitu. Oke. Berarti yang harus ditonjolkan yang pertama itu value-nya ya, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Elizabeth. Mungkin kita bisa lanjut lagi untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Ervita Fani dari founder Garapin, akan menjelaskan tentang inovasi digital untuk para UMKM seperti itu. Halo Kak Fani, selamat siang. Halo siang, Tito. Terima kasih waktunya. Suara saya kedengaran ya, Tito? Kedengaran, Kak. Oke. Halo sahabat UMKM, perkenalkan nama saya Fani dari Garapin, dan dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai inovasi digital untuk UMKM. Kenapa UMKM harus melek terhadap digital? Karena di era new normal saat ini, hampir semua orang memerlukan sesuatu yang instan, tanpa harus keluar rumah, dan banyak generasi milenial dan generasi Z lebih mengutamakan pencarian menggunakan internet dibandingkan mereka harus keliling mencari sendiri. Oke. Di sini saya akan menjelaskan customer journey. Apa itu customer journey? Next, Tito. Customer journey itu suatu proses langkah yang berurutan atau interaksi dari pelanggan kepada penjual atau perusahaan. Customer journey yang baik pada akhirnya akan menciptakan customer experience yang baik pula dan membentuk pelanggan yang setia. Di sini saya akan memberi contoh. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, dulu mereka harus pergi ke toko dan membandingkan dengan toko lain harga dan produk yang berkualitas. Kalau mereka sudah cocok, baru mereka akan melakukan transaksi pembelian. Next, Tito. Namun sekarang, ketika seseorang menginginkan sesuatu, mereka akan mencari secara cepat melalui internet. Lalu setelah mereka menemukan calon penjual, mereka akan melihat produknya, harganya, dan review dari pembeli lain. Setelah mereka menemukan harga yang cocok, review yang bagus, baru mereka melakukan transaksi pembelian. Oke, para UMKM juga harus tahu bahwa peningkatan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun meningkat sangat signifikan. Next, Tito. Berikut data pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet itu 143,3 juta pengguna. Lalu di 2018 menjadi 171,2 juta pengguna internet. Dan di 2019 naik menjadi 175,4 juta. Di 2022 terjadi signifikan karena pandemi menjadi 196,7 juta. Dan sampai saat ini menjadi 202,6 juta pengguna internet. Di sini kita juga bisa lihat, next Tito, siapa saja pengguna internetnya.
Di sini pengguna internet di usia 54 tahun sangat kecil ya, cuma 4,24%, dan di usia 35 sampai 35 tahun cuma 29, ini cukup besar, 29,55%. Lalu di usia 19 sampai dengan 35 tahun atau generasi Z dan milenial, ini sangat besar ya, 49,52% pengguna internet. Dan di usia 13 sampai dengan 19 tahun, pengguna internetnya adalah 16,68%. Jadi sangat potensial banget kalau kita beralih ke dunia digital. Setelah kita melihat pengguna internet, kita harus menentukan target consumer kita. Itu siapa? Di sini ada 2 target consumer kita, dari offline dan online. Targetnya consumer offline itu siapa aja? Target consumer offline itu adalah orang-orang yang datang ke toko kita, yang mencari suatu barang, atau orang yang sedang mencari barang. Tiba-tiba kita ke mall, langsung masuk ke toko. Itu adalah target consumer offline. Dan bisa jadi dari referensi orang-orang terdekat. Biasanya kalau kita menjual suatu produk, kita akan tawarkan ke orang-orang terdekat dulu, seperti keluarga dan sahabat. Nah, dari situ mereka akan mereferensikan barang dagangan kita. Nah, target consumer online itu siapa? Yaitu pengguna internet dan mobile. Terus customer dari seluruh Indonesia atau bisa dari seluruh dunia. 3 adalah pekerja kantoran. 4, mahasiswa dan anak remaja. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa potensial marketnya itu besar. Seperti yang tadi saya sebutkan ada 49 ya, 49%. Next Tito. Nah, ketika kita sudah tahu nih target consumer kita ada online, maka kita harus mencari platform yang tepat. Untuk mencari platform yang tepat, kita harus mengenal beberapa konsep nih. 1, mengenal konsumer. Konsumer yang ingin kita targetkan itu siapa? Contohnya, kita pengen target customer kita umur 25 tahun. Maka rata-rata di usia 25 tahun itu, mereka lebih mudah mencari sesuatu barang dengan menggunakan aplikasi. Jadi kita sebaiknya menjual suatu produk kita melalui aplikasi, jangan menggunakan website. Kedua adalah proses yang dijual, produk yang dijual. Produk yang dijual itu adalah produk apa? Apakah produk jadi atau produk yang sifatnya customized. Ketiga adalah proses pemesanan. Proses pemesanan ini misalkan kalau misalkan kita nih contoh konveksi, kita konveksi baju tidur. Nah, ketika kita mau masuk ke dunia marketplace itu kurang cocok. Kenapa? Karena proses pemesanan dengan kuantiti banyak dengan kuantiti sedikit itu berbeda gitu. Ketiga, jangkauan wilayah. Jangkauan wilayah harus luas sehingga lebih banyak mendapatkan customer. Keempat, proses pengiriman. Proses pengiriman harus terintegrasi dengan platform sehingga mengurangi resiko barang hilang atau barang dapat di-tracking oleh customer. Kelima, media komunikasi. Platform harus menyediakan media komunikasi yang aman dan mudah antara penjual dan pembeli. Keenam, media review dan komen. Dengan menyediakan media ini, maka akan tercipta customer experience yang baik. Ketujuh, proses pembayaran. Platform harus memiliki proses pembayaran mudah untuk Halo, dari customer. Oleh sebab itu, para UMKM penghasilan kalian. Halo Kak Fani. Halo. Seperti Halo Kak. UMKM. Halo, halo. Halo, Tadi sudah sedikit jelas? putus-putus Kak. Ya, bisa dilanjutkan. Halo Kak. Ini mungkin ada gangguan dari Kak Faninya. Halo. Iya Kak. Oke. Halo Kak. Sudah jelas? Sudah Kak, sudah. Halo. Ya, Sudah jelas ya? Sudah, bisa dilanjutkan Kak. Saya ulang ya. Oke, saya ulang ya. Seperti next itu. Halo. Mungkin dicek dulu, dites dulu suaranya Kak. Halo.
Halo Kak Tes, Fani. tes, tes. Ya, udah oke Kak. Bisa dilanjutkan. Oke ya. Oke, Ah, halo Kak Fani. Ini sepertinya ada gangguan sedikit untuk narasumber kita yang kedua. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk bertanya, karena kita di akhir acara nanti akan mengumumkan door prize, ada door prize dari webinar ini. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa untuk bertanya, tanya di kolom komentar, sebutkan nama kalian sama bisnis kalian dan pertanyaannya, seperti itu. halo. Halo Kak, ya, Udah sepertinya jelas? masih sedikit patah-patah Kak. Coba dites lagi Kak. Halo Kak. Halo. Oh ini narasumber kita yang kedua ini disconnect ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa untuk bertanya. Nanti kita di setiap narasumbernya, ini untuk narasumber kedua adalah Kak Fani, dan narasumber ketiga nanti ada Kak Kelvin. Dan jangan lupa untuk bertanya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk bertanya di kolom chat. Sebutkan nama dan nama bisnis kalian, lalu pertanyaannya seperti itu. Halo, Oke, tes. Kak Fani, ya udah oke Kak, bisa dilanjutkan. Oke, sorry ya, terputus. Baik Kak. Oke, next Tito. Yang ini belum dijelasin tadi Kak. Oke, Bagian ini belum ya? Iya Kak. Oke. Aplikasi Garapin. Apa itu aplikasi Garapin? Garapin adalah platform digital yang mempertemukan produsen kepada calon customer sehingga calon customer dapat membuat produk sesuai dengan keinginannya dengan jumlah tertentu. Nah, untuk produsen sendiri, platform Garapin itu untuk menerima pesanan secara digital dan memproses produksi sesuai pesanan dari customer. Next, Tito. Nah, siapa saja yang menjadi partner atau mitra Garapin? Yang menjadi partner atau mitra Garapin adalah para produsen atau pemilik usaha yang melakukan suatu proses produksi untuk mengubah raw material menjadi suatu produk yang memiliki nilai jual. Contohnya seperti apa? Contohnya produsen konveksi, produsen furniture, produsen makanan, produsen percetakan dan printing, produsen kosmetik, dan lain-lain. Next, Tito. Apa perbedaan marketplace dengan Garapin? Marketplace itu adalah platform untuk transaksi jual beli barang. Jadi suatu barang jadi atau yang disebut toko online. Partnernya itu siapa? Partnernya adalah pemilik toko. Customernya itu siapa? Customernya adalah pengguna atau konsumennya langsung. Lalu produk yang dijual adalah produk barang jadi. Dan sedangkan Garapin adalah platform untuk membuat atau memproduksi suatu barang atau yang disebut maklon atau pabrik online. Partnernya itu siapa? Partnernya itu adalah pemilik usaha atau produsen. Customernya itu siapa? Customernya itu supplier, reseller, dan pengguna langsung. Nah, caranya gimana? Proses Garapin. Garapin itu memproses suatu barang sesuai dengan pesanan dengan jumlah tertentu. Oke, next Tito. Nah, kita bisa lihat untuk inovasi digital. Di tahun 2006 kita tahu namanya tokobagus.com atau sekarang disebut OLX ya. Nah, di sana mungkin toko online pertama yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, namun di sini ada kekurangannya di toko bagus online karena mereka tidak menyediakan proses pembayaran sehingga banyak terjadi penipuan di dalam transaksi tersebut. Termasuk saya pernah mengalaminya juga sih. Nah, di sini di 2019 ada potensi melihat ada opportunity, maka toko bagus berinovasilah jadi toko bagus menjadi Tokopedia yang diciptakan oleh Tanu Wijaya. Nah, di sini melihat kekurangan dari toko bagus itu adalah cara pembayarannya gitu. Nah, Tokopedia ini memberikan layanan pembayaran yang aman untuk para pembeli dan penjual. Oke, ini dari segi toko online. Sedangkan dari segi supplier, di sini ada di tahun 2012 ada namanya indotrading.com.
Indotrading.com ini website yang menyediakan menyambungkan antara produsen dengan supplier untuk melakukan transaksi produksi ya, membeli suatu barang dalam jumlah tertentu. Nah, kita di sini Garapin melihat bahwa Indotrading ini bersifat masih web basis ya. Jadi, nah di sini kita melihat bahwa untuk mempermudah kita membuat sesuatu aplikasi yang lebih mudah ke produsen dan customer. Oke, next Tito. Oke, contoh kompetitor Garapin itu adalah seperti Alibaba. Nah, Alibaba ini website yang mempertemukan produsen langsung dari Cina. Jadi kalau kita mau membuat suatu produk, itu kita bisa langsung berhubungan langsung dengan produsennya. Namun pemesannya masih lewat website dan cara pembayarannya melalui Alibaba. Next Tito. Nah, apa saja kelebihan Garapin? Di sini secara aplikasinya lebih mudah digunakan. Kedua, aplikasi Garapin memiliki legalitas, bukan aplikasi bodong. Ketiga, terdaftar di Kominfo sehingga terjaga kerahasiaan data usernya. Keempat, tersedia juga di semua mobile phone seperti iOS dan Android. Lalu kelebihannya apalagi selain aplikasi, ada fitur template yang mempermudah pemesanan secara customized. Oke, kedua adalah ruang diskusi produksi. Ketiga, durasi pengerjaan. Jadi di sini kita menyediakan fitur durasi pengerjaan agar produsen dapat membuat suatu produk dan mengirimkan secara on time. Oke. Halo Kak, suaranya hilang nggak? Halo? Oke, sekilas tentang pengenalan Garapin. Nah, untuk tahu lebih detail tentang kita, teman-teman UMKM bisa menghubungi WhatsApp kita atau mencari informasi lewat Instagram, YouTube channel, atau Facebook kita. Terima kasih Tito. Oke, Sekian baik dari Kak. saya. Ya, terima kasih untuk materinya Kak. Informasinya sangat berguna nih untuk para UMKM ke depannya. Apalagi ada inovasi baru nih, inovasi digital yang akan membantu UMKM bergerak di dunia digital. Sedikit Kak, ada pertanyaan dari Kak Rizky Pratomo. Ini dia mau bertanya tentang apakah aplikasi ini sudah tersedia dan mudah diinstal di Android, serta bagaimana keamanan data pengguna jika mendaftar untuk aplikasi ini Kak, dan keunggulan apa saja dibandingkan platform yang sejenis. Terima kasih kayak gitu Kak. Oke, aplikasi kita sudah ada di Google Play Store dan Apple Store ya. Terus untuk keamanan data kita juga menggunakan sistem security, datanya disimpan di cloud sih. Tuh. Jadi aman ya Kak untuk aman. para user yang ingin bergabung dan para mitra mungkin UMKM yang mau membuka lapangan membuka untuk jangkauan customernya lebih luas lagi, bisa bergabung di Garapin seperti itu ya Kak. Betul. Oke, terima kasih untuk Avani pemaparannya dan jawaban dari pertanyaan tadi, dan mungkin kita lanjutkan nih untuk sesi kita yang terakhir, yaitu sesi inspirasi yang akan dibawakan oleh Kak Kelvin ya. Kak Kelvin, selamat siang Kak Kelvin. Ya, semuanya. Ya, selamat siang Kak. Mungkin bisa diceritain sedikit Kak langsung bagaimana sih bidang usaha yang Kak Kelvin sekarang gelutin, dan mungkin ada tips dan triknya, nanti mungkin langsung berbagi aja Kak, gitu, seperti itu. Ya, selamat siang semuanya. Senang sekali ya bisa diundang ke acara Garapin gitu ya. Saya rasa nih Garapin bisa menjawab gitu ya berbagai kebutuhan buat orang, buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang mau terjun ke bisnis gitu ya. Kalau sekarang kan semua serba digital gitu kan, dan digital itu untungnya tuh nggak usah modal terlalu besar gitu ya, dan dengan modal secukupnya aja tuh bisa gitu. Dan salah satunya saya rasa lewat Garapin ini banyak peluang yang terbuka buat kita semuanya. Oke, kalau dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Kelvin. Saya pengusaha UMKM juga. Saya bergerak di bidang konveksi, cuman saya bukan konveksi baju gitu ya, saya konveksi tas, banyakkan tas. Saya 2017 itu bikin perusahaan namanya Tirta Pro.
Waktu itu saya keluar dari bisnis keluarga. Waktu itu ada tender, ada project dari Bank Indonesia untuk pengadaan tas, dan kebetulan saya dapat gitu ya, dan bermodalkan PO dari Bank Indonesia, saya coba buat independen, keluar sendiri. Itu 2017. Nah, berjalan ya so far bagus ya gitu ya, kita terima order, kita bikin, kita bikin. Nah, cuman di 2019 itu kayaknya saya lagi cari tantangan aja gitu, kira-kira apa nih yang bisa saya kerjain gitu buat bisa mengembangkan bisnis saya gitu. Dan saya juga carinya tuh yang ini ya, maksudnya yang masih dalam lingkup pekerjaan saya gitu kan. Saya kan tas gitu ya, nggak mungkin saya ke arah sembako gitu, kalau nggak ke arah F&B gitu ya. Akhirnya saya yang tadinya bikin konsepsi tas buat perusahaan, yang buat seminar, yang buat acara pameran gitu kan, saya tahun 2019 di bulan Oktober itu bikin retail fashion gitu ya, tas wanita. Namanya waktu itu saya bikin namanya Zora La Moda gitu. 2019 saya bikin, waktu itu pertama kali saya bikin itu buka offline store, karena waktu itu saya anggap remeh online gitu, apa sih ini online gitu kan, ntar gue jadi kayak kakak-kakak online shop, kayaknya nggak keren banget sih gitu kan. Kita langsung lompat, saya bikin offline store di Blok M Plaza. Kalau sekarang masih ada, cuman bulan ini terakhir ya, di Blok M Plaza lantai 3. Dulu kenapa saya pilih Blok M Plaza? Karena kan itu kan ada akses dari MRT gitu. Jadi saya pikir, oh ini bagus nih gitu, pasti banyak nih orang yang datang nih. Ya udah Blok M Plaza buka toko tas gitu ya. Bulan Oktober, November, Desember penjualannya biasa aja, nggak bagus-bagus banget gitu kan. Karena toko baru kali ya, brand baru gitu, orang juga masih ragu. Saya pikir, saya tanya-tanya kanan kiri, dibilang oh bisa nanti 6 bulan setelah 6 bulan pasti bagus kok, kita semua juga di sini dulu gitu yang main fashion. Udah, akhirnya saya lanjut. Bulan Januari udah mulai sepi ya, pasti tahu lah ya, kalau yang bulan Januari kan udah belanja di Desember, Januari nggak gitu belanja. Februari isu COVID, Maret akhirnya harus total gitu kan, baru buka belum ngerasain untung udah harus tutup total gitu bulan Maret. Dan lebih parahnya lagi, bisnis saya jadi dua-duanya terimbas. Yang Tirta Pro karena saya bikin bikin tas konsepnya buat souvenir buat perusahaan, buat wedding gitu ya, nggak ada yang wedding, nggak ada yang acara, nggak ada yang pameran, otomatis nggak ada orderan gitu. Udah gitu yang tas juga, tas fashion retail juga nggak ada yang pesta, nggak ada yang jalan-jalan, mau tutup, otomatis dua bisnis saya terimbas gitu. Akhirnya saya mikir gitu, gimana nih saya yang harus survive gitu. UMKM tahu kan ya, mungkin kerjaan saya tuh bukan cuma sekedar ini, padat karya juga, banyak karyawan. Akhirnya saya coba buat bergabung di salah satu platform marketplace online, jualan online. Waktu itu saya gabung pertama kali di Shopee gitu. Saya mau share screen boleh ya? Boleh Kak, silakan. Boleh. Saya mau kasih gambaran perjalanan saya. Ya maksudnya sampai sekarang juga saya masih belajar gitu ya, tapi mudah-mudahan tuh menginspirasi gitu kan ya. Ini 2017 saya bikin yang tadi Tirta Pro, namanya ini website saya tirtapro.com, IG-nya @tirtapro. Ini nih toko pertama saya di Blok M Oktober 2019. Itu kan jualan tas-tas wanita. Waktu itu bareng istri di situ. Nah, ini pertama saya jualan yang tadi saya bilang tuh, bulan 3, bulan 4 kan kalau nggak salah 2019 kan mulai ada COVID gitu ya, banyak yang di lockdown. Nah, 2005-2006 ini saya baru mulai nih jualan di Shopee gitu ya. Nah, pertama saya tuh bulan 6 tuh di Shopee lumayan ini ya, maksudnya jangan lihat angkanya 4 juta. 4 juta itu sebenarnya kecil sekali ya, 4 juta itu belum potong komisi Shopee, belum potong nilai harga pokok barang, modal lah ya dibilangnya. Dan pesannya cuma 29 gitu. 29 kalau kita bagi 30 hari atau 31 hari, itu nggak sampai 1 paket per hari. Itu kecil banget kan ya, maksudnya ngepak 1 tuh sehari tuh sedikit gitu. Dan 4 juta ini saya rasa tuh kalau dipotong-potong juga untungnya nggak seberapa gitu. Terus saya lanjut di bulan 6, bulan 7, bulan 8 sama kurang lebih 4 jutaan. Nah, mulai ada lonjakan tuh di 99 2019. Dari omset yang 4 jutaan, saya improve, saya perbaikin, saya pelajarin lagi pelan-pelan, naik ke 17 juta gitu ya, 172 pesanan dalam
sebulan di bulan September gitu ya. Dan waktu itu tuh saya cuman pure ikutin aja ya apa yang diajarin sama marketplace. Misalnya ini contohnya Shopee gitu ya, cuman tiap marketplace ada itunya. Shopee bilang, oh kamu harus lakuin ini. Oh gambar background tuh harus warna putih gitu ya. Misalnya, udah saya ikutin aja background warna putih. Oh judul tuh harus relevan gitu kan. Misalnya saya jualan tas wanita gitu ya. Saya nggak bisa jualan misalnya nama artikel saya namanya tas Agnes gitu ya, Agnes bag gitu. Tas Agnes itu nggak relevan gitu. Saya harus jelas, oh tas wanita mini gitu ya, atau tas wanita tas lempang wanita mini gitu ya. Hal-hal seperti itu, hal kecil seperti itu yang saya ikutin. Lumayan ya, waktu itu bulan 9 udah naik gitu ya, udah mulai memotivasi saya, oh kayaknya lumayan nih kalau diseriusin gitu. Akhirnya di tahun 2020 up and down, cuman ya bisa dilihat gitu ya, dari Januari, Februari, Maret tuh nggak ada pergerakan. Di September itu mulai naik, dan naiknya tuh naik terus gitu. Ini by the way yang bagusnya bisnis online itu tuh seperti bola salju gitu ya. Jadi sekali kamu udah muter, maksudnya udah terbaca algoritmanya sama internet gitu ya, sama marketplace yang kamu gabung, itu tuh tiap bulan pasti akan bergulir tambah besar gitu. Nah akhirnya di 2020 ini lumayan lah ya, dari mulai nggak ada penjualan, akhirnya setahun itu bisa dapat 180 juta dan 1.800 pesanan. Ya menurut saya sih, maksudnya ini masih kecil sekali lah, harusnya masih bisa dikembangin lagi. Penjualannya lumayan, bulan Desember itu 74 jutaan ya, dan lihat grafiknya bisa naik terus. Dan saya tuh yang mau saya tekankan itu, saya nggak endorse, saya nggak nggak iklan jor-joran gitu ya di sosial media dan mana-mana. Yang saya kerjain adalah simple, saya belajar marketplace-nya itu, misalnya Shopee, apa yang Shopee mau, bagaimana supaya produk saya terbaca sama algoritma Shopee, itu yang saya ikutin gitu. Lanjut di tahun 2020 selesai, masuk 2020 saya branding semuanya. Tadinya namanya Zora La Moda ya, saya ganti jadi Zora. Produknya kualitasnya saya improve gitu ya. Terus saya masukin banyak SKU gitu ya, biar orang-orang banyak pilihan gitu ya. Terus udah gitu di sosial media saya nggak endorse. Kenapa saya nggak endorse? Karena kalau endorse itu menurut saya ini ya kayak nagih gitu ya. Oh kamu endorse sekarang, penjualan kamu naik. Terus udah gitu nggak endorse, turun lagi. Kita harus endorse lagi, naik turun lagi gitu ya. Dan itu nggak sustainable, nggak berkesinambungan kalau misalnya kita endorse terus gitu. Dan Bapak Ibu semua tahu lah ya, kalau endorse itu kan nggak murah ya. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Kadang-kadang 5 juta untuk 15 detik story yang 24 jam hilang gitu ya. Kamu harus bayar 5 juta. Menurut saya ya itu agak sedikit kemahalan gitu. Kita cari yang murah meriah aja gitu, karena kita kan baru mulai bisnis. Oke, akhirnya lumayan ya di 2021 yang tadinya cuma 4 juta sebulan gitu ya. Di 2021 sampai Desember kemarin, itu saya tuh buntut saya penjualannya belakangnya udah M gitu ya, udah berapa miliar rupiah gitu ya. Dan pesanannya itu 21.000 pesanan selama selama tahun 2021. Dan di saat sepi-sepinya aja pas pandemi, Bapak Ibu tahu semuanya pas setelah Lebaran kasus COVID naik, kita ada PSBB 3 bulan, Juli, Agustus, September, the lowest point September, saya masih bisa dapat omset di atas 100 juta gitu ya. Ini buat Shopee doang. Dan di marketplace lain kalau di total lebih dari ini gitu. Ini penjualan saya selama bulan November. Bulan November itu saya ada 4.300 paket, totalnya ada 5.100 piece dari semua marketplace gitu ya. Terus naik terus saya rasa di November seperti itu. Dan lebih kerennya lagi nih, ini suatu kebanggaan buat saya pribadi gitu ya, karena pemain baru, saya baru join di satu marketplace namanya Zalora. Itu tuh saya baru join tuh September kalau nggak salah, Agustus 2020 gitu. Baru join, dan setelah Agustus, September, Oktober 3 bulan tuh brand saya masuk 20 besar gitu ya. Dan kalau dilihat ini nih brand saya nih Zora nih ya, nomor 20. Itu di atasnya brand Mango dan di bawahnya Michael Kors gitu kan. Ya kalau Bapak Ibu tahu semuanya kan, ini kan brand internasional gitu ya.
ini Zora bikinan lokal gitu ya. Kantor saya cuma di Tangerang Selatan sini. Penjahitnya juga semuanya juga lokal gitu ya. Dan bisa masuk 20 besar brand di Zalora gitu. Nah, sebelum itu saya mau cerita dulu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya kalau Bapak Ibu terjun ke bisnis online. Salah satunya itu adalah gambar dan judul gitu. Ini kesalahan nih, banyak yang nanya, banyak yang minta saya sharing. Kebetulan pada kesempatan ini saya sharing sekalian. Ini nih sebelah kiri nih, kita coba lihat ya. Ini ada beberapa, ini saya ambil satu random dari internet. Ini dia tulis nih boneka rajut bunny purple gitu ya. Dan kalau saya lihat ya, tanpa maksudnya kita nggak lihat judulnya. Kalau saya lihat ini jualan apa sebenarnya? Jualan boneka, apa jualan vas, apa jualan bunganya gitu kan? Kalau jualan boneka, apa vasnya yang di depan? Kalau jualan vas, apakah vas termasuk bunganya gitu ya? Ini nih buat saya nih salah satu kesalahan yang paling umum gitu ya. Ini gambar kalau misalnya kamu Bapak Ibu mau jualan boneka rajut bunny purple, ya foto bunny-nya aja udah gitu ya, background-nya putih, saya rasa cukup, lebih dari cukup. Yang sebelah kanan gitu ya, ini dijual sleeping bag. Sleeping bag apa yang kita pikirkan kalau kita pikir sleeping bag? Sleeping bag mungkin kalau saya pikir tuh bukannya sleeping bag seperti ini. Ini mungkin ada selimut rajut untuk bayi gitu kali ya. Bukannya atau ya mungkin ini selimut lah untuk bayi gitu ya, selimut rajut. Bukannya mungkin sleeping bag kita pikirkan buat orang berkemah gitu kan, orang lagi kegiatan outdoor gitu pakai sleeping bag. Ini dijual apa? Sleeping bag-nya kah? Apa bonekanya? Apa bantal ini, bantal miring nih ya yang buat menyusui gitu. Ini nih hal-hal seperti ini mungkin yang paling hal-hal simpel yang bisa kita perhatikan gitu ya. Nah, terus udah gitu bagaimana nih kita nih kalau misalnya kita UMKM biasa mau masuk ke dunia online? Yang paling simpel pastikan bisnis kamu tuh udah ada di Google gitu. Ini paling gampang banget gitu ya. Waktu kegiatan usaha saya mulai goyang tuh ya gara-gara pandemi, dua-duanya tergoyang ya gitu ya. Saya bersyukur banget bisa lewat 2019-2020 dan yang saya mau tekankan itu karena saya benar-benar embrace gitu ya. Saya benar-benar merangkul teknologi gitu. Yang saya kerjain di Tirta Pro simple gitu. Saya make sure bisnis saya tuh ada di Google. Jadi kalau orang lagi nyari, oh saya lagi mau bikin tas nih, mau bikin agenda, mau bikin pouch gitu ya. Orang ngetik di Google, make sure tuh bisnis saya ada di Google gitu. Saya mulai masukin nomor telepon dan make sure nomor telepon aktif gitu. Sorry, banyak teman-teman yang teman saya tuh yang kalau kita Google gitu ya, maksudnya kita lagi cari apa gitu di Google, di teleponnya nggak aktif gitu kan. Terus udah gitu alamat titiknya sesuai nggak sama lokasi sebenarnya gitu. Terus udah gitu jam buka tutupnya kapan gitu kan. Terus udah gitu kalau ada website coba dibikin website sekarang juga udah gampang kan ya, banyak website yang udah ada template-nya, kita tinggal ambil masukin gambar gitu ya, udah jadi gitu kan. Hal-hal seperti itu. Nah di sebelah kanan nih ada punya teman saya nih, dia cerita sama saya, katanya dia punya perumahan, cuman katanya perumahannya jualannya sepi gimana. Setelah saya lihat tuh simpel gitu ya, di sini orang mau nyari perumahan murah gitu ya di daerah Bekasi, kok nggak ada nomor teleponnya, mau hubungin siapa di sini nih kalau saya butuh nih gitu ya. Terus udah gitu titiknya sesuai apa enggak gitu. Kalau misalnya mau dirubah, oh ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang punya bisnis masukin ke Google, make sure pastikan Bapak Ibu yang masukin, jangan karyawan yang masukin. Kejadiannya itu di Grand West Residence ini, yang masukin ke bisnis itu ke Google ini karyawannya, dan akhirnya sekarang katanya mau masukin nomor telepon, oh iya itu dulu tuh karyawan saya masukin gitu ya. Sekarang mau ditanya karyawannya udah pindah ke tempat lain, nggak bisa dihubungin gitu. Akhirnya ya sudah jadi sayang gitu ya, terbengkalai ya. Padahal kan zaman sekarang kita mau nyari apapun gitu kan, pasti kan cek di Google. Kita di satu tempat gitu, wah di sini ada restoran apa nih, misalnya restoran Padang nggak ya? Kita pasti Google gitu kan, restoran Padang sekitar saya. Tapi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang punya restoran Padang di sana, tapi karena nggak dimasukin ke Google, coba pikirkan berapa banyak potensial sales yang ketinggalan gitu. Nah mungkin ini saya matiin dulu di share screen-nya ya. Iya. Oke, sebentar ya. Mungkin di akhir dari. Oke.
Nah, mungkin di penghujung ya, di acara penghujung saya pengen tekankan aja gitu, pengen cerita. Kalau misalnya di dunia online itu nggak ada yang simple gitu, nggak ada yang instan, nggak ada yang kayaknya, wah saya mau coba nih jualan nih, masukinlah marketplace. Kalau nggak mau coba nih garapin nih. Oh hari ini masukin garapin, terus besok tahu-tahu dapat order banyak gitu ya. Nggak ada yang begitu. Saya sendiri tuh perjalanan lumayan gitu ya. Dari tadi Bapak Ibu lihat yang katanya dari 4 juta nggak ada satu paket sehari sampai akhirnya banyak, itu tuh tiap hari tuh harus konsisten gitu ya, harus konsisten buat improve. Oh mungkin hari ini kita salah nih gitu ya, hari ini kita salah. Nah terus besok tuh cara apa supaya kita nggak melakukan hal yang sama. Misalnya yang kayak tadi gambar, wah gambar kayaknya kok saya gambarnya keramaian nih, nggak jalan nih. Oh ternyata tuh di marketplace maunya tuh gambar putih gitu ya, produk backgroundnya putih. Sama mungkin digarapin juga hal yang sama seperti itu. Oh ternyata saya masukin judul kurang jelas gitu. Oh karena deskripsi produk saya ini nggak sesuai gitu kan. Nah itu tuh hal-hal kecil seperti itu yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan gitu ya. Kayak dulu waktu awal-awal sebelum ada ini ya, mungkin ini garapin penting banget ya, karena dulu tuh saya tuh mainnya tuh di Indo Trading ya, yang tadi Fanny bilang juga sama gitu ya, masukin barang di Indo Trading salah betulin ya dan prosesnya tuh lama panjang gitu ya, nggak ada yang instan gitu. Saya juga kayak misalnya banyak teman-teman yang mau masukin ini nih, mau online nih, cuman tuh hal simpel kayak masukin SKU, mungkin masukin produk gitu ya ke marketplace, atau enggak nanti kita masukin ke garapin gitu ya. Kalau misalnya repot masukin, misalnya kita punya 20 produk, kita nggak perlu masukin 20 produk itu dalam satu hari gitu ya. Pasti bawaannya pasti males gitu. Kita luangin lah waktu mungkin 5 menit, 10 menit per hari, setiap hari masukin satu produk, dua produk gitu ya. Sampai 30 hari itu udah bisa, kalau kita masukin 2 produk rutin aja, mungkin udah bisa masukin 60 produk gitu ya. Dan siapa tahu aja nih dari 60 produk ini ada yang pecah telur satu aja gitu. Udah pasti saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti tambah semangat buat tekunin bidang online shop-nya gitu. Mungkin dari saya segitu dulu. Oke, Kak Kelvin, terima kasih untuk Kak Kelvin. Ini ada sedikit pertanyaan Kak dari Kak Anis Kurniati. Bertanya tentang iklan. Untuk para pemula, iklan di mana iklan yang paling efektif menurut Kak Kelvin? Dan juga kalau kita mengiklan di e-commerce atau marketplace, adakah strategi jam-jam tertentu untuk kita iklan itu supaya orang melihat banyak seperti itu, Kak? Apakah ada gitu? Mungkin bisa berbagi, Kak. Nah, ini yang paling seru. Kenapa? Karena saya yang tadi ke selebgram, saya full iklan gitu ya. Nah sekarang boleh tahu nggak kira-kira marketplace-nya iklannya apa gitu ya, maksudnya marketplace-nya apa? Kalau Shopee gitu ya, di Shopee itu ada iklan, kita cari murah-murah aja dulu deh, kita anggap nih kita nih pemain baru gitu ya, modal nggak banyak, kita fokus buat jangan yang mahal-mahal dulu deh gitu. Dulu saya tuh pakai iklan produk serupa gitu kan. Pertama-tama itu kita make sure buat komputer maksudnya robotnya Shopee yang ngejalanin iklan kita gitu. Kita kasih budget murah-murah aja, mungkin satu produk 5.000 sehari. Dulu produk saya 5.000 sehari satu produk gitu ya, budget saya 15.000 sehari gitu. Dan 15.000 itu pasti ada nyantol deh gitu ya dulu waktu itu ya. Jadi kita nggak ada jam tertentu, kita kasih robotnya Shopee aja buat jalan gitu ya. Kita kasih murah-murah dulu aja. Kalau misalnya udah 5.000 kurang, kita tambahin mungkin 10.000 gitu ya, atau enggak 15.000. Nah, yang saya garis bawahin itu, kalau misalnya produk kamu udah mulai terjual dan udah mulai kencang penjualannya, iklannya bisa dimatiin. Jadi enggak selalunya kita tuh tergantung sama iklan gitu. Karena kalau produk sudah terjual di marketplace, otomatis sudah ada penilaian, udah ada yang kasih komentar, udah ada yang ini, yang make sure penilaiannya juga bagus ya gitu ya. Nah, itu udah bisa lebih powerful, lebih kuat dibanding iklan berbayar gitu. Oke, jadi begitu ya, Kak. Mungkin untuk Kak Kelvin, terima kasih atas waktunya dan ilmu yang sudah diberikan. Kita udah berada di penghujung acara nih.
Untuk teman-teman yang sudah bertanya, nanti akan mendapatkan door prize berupa produk dari Zora. Dan bagi teman-teman yang pertanyaannya sudah dibacakan tadi dan mendapatkan door prize, nantinya akan dihubungi oleh pihak Garapin. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar, nanti kita akan kirimkan formulir, form yang bisa diisi untuk kita menjadi acuan kita untuk memberikan sertifikat kepada teman-teman sekalian gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir, nanti akan di email atau lewat WhatsApp akan dihubungi pihak Garapin, lalu diisi formnya dan akan mendapatkan sertifikat webinar seperti itu. Dan karena waktu kita pas jam 2 ini, sepertinya sudah habis untuk webinar kali ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan ilmunya kepada Kak Elizabeth, Kak Ervita Fani, dan Kak Kelvin. Terima kasih atas waktunya, dan juga terima kasih untuk para peserta yang telah bergabung di webinar Garapin yang pertama dengan topik inovasi digital untuk para UMKM. Semoga ilmu-ilmu yang didapatkan di webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf jika salah kata dan pembawaan. Kita akhiri webinar kita kali ini. Sampai jumpa di webinar Garapin selanjutnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Tito. Ya, terima kasih teman-teman.